Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasul. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda dan berada. Dalam kehidupan ini banyak sekali sesuatu yang kita temukan, yang kita rasakan, yang kita alami dalam bentuk pengalaman hidup, terutama bagi kita yang sudah usia-usia tua ini. Kita punya anak laki-laki, punya anak perempuan, punya masyarakat, punya tetangga, dan semua itu ya tidak jarang daripada hal-hal yang bermasalah, tidak sepi daripada persoalan-persoalan. Nah, yang hendak saya sampaikan adalah saya mohon betul kepada ayah, kepada bunda, kepada semua kita yang punya anak-anak, terutama anak perempuan, apakah itu anak gadis, apakah itu anak kita yang sudah janda. Nah, suatu ketika akan datang masa di mana mereka itu bertemu calon suami, baik itu gadis ataupun itu janda. Nah, kalau calon suami ini memang orang baik, orang benar, orang soleh, terdidik, ekonominya bagus, agamanya bagus, mungkin tidak ada masalah bagi kita. Dan justru itu yang kita kendaki. Namun ada kalanya calon suami anak kita ini yang mereka pilih justru sesuatu di balik semua itu. Mana pengetahuannya tidak sebegitulah, agamanya tidak sebegitulah, ekonominya juga serabutan, penampilannya juga tidak begitu menarik. Tetapi anak kita mencintainya, anak kita menyayanginya, bahkan nekat untuk menikah dengan laki-laki itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, ini adalah sebuah tantangan batin bagi ayah bunda terhadap kehendak anak ataupun putrinya, baik itu yang masih gadis ataupun yang sudah janda. Nah, oleh karena itu hati-hati kita menghadapi situasi dan kondisi itu. Jangan menekan, apalagi memutuskan, jangan. Berikan pandangan yang baik. Pandangan yang baik, pandangan yang benar dengan keikhlasan. Gunakan rumus yang Allah Rasul ajarkan kepada kita. Pertama, watawasaw bil haq. Tausiah saudaramu itu, keluargamu itu, anakmu itu dengan tausiah yang baik, tausiah yang benar, seperti yang Allah dan Rasul ajarkan. Nah, ternyata setelah ditausiahi, diajarkan, diarahkan, malah dia menentang, membantah, bahkan hendak menendang. Emosikah kita? Jawabnya yes. Tetapi jangan diikutkan, ya. Jangan diturutkan. Emosi kita itu adalah daripada syaitan. Hati-hati. Nah, cukup kita diam saja dulu, kita pendam saja dulu. Di hari yang lain kita ulangi lagi. Ternyata lebih ganas lagi, lebih garang lagi dia. Bahkan dia memberikan ultimatum, mati pun aku dengan laki-laki itu masa bodoh. Ayah bunda tidak perlu ikut campur, itu urusanku dengan calon suamiku. Kalau perlu kita berpisah pun sebagai keluarga, aku siap. Nah, sampai begitu dia mengatakan kata. Ingat, rumus kedua, watawasaw bis sabri. Tausiah saudaramu, putrimu, keluargamu dengan tausiah yang sabar. Jangan terpencil. Ternyata pada momen yang lain, sungguh-sungguh dia hendak melakukan menikah dengan bersangkutan, maka sampaikanlah kata terakhir kepadanya. Oke nak, ayah bunda tidak akan melarang kamu menikah dengan dia. Tidak akan melarang, silakan nak. Ayah bunda akan mendoakan kalian, semoga kalian berbahagia. Nah, dukung pernikahan itu. Dalam arti dukung dengan doa dan harapan. Namun sebagai orang tua kita wajib menyelenggarakan pernikahan itu dengan baik dan benar, sesuai dengan aturan Islam. Walaupun hati kita hancur.
Nah, sebenarnya hati kita hancur itu menunjukkan kalau kita itu berkeinginan kepada Allah dan Rasul, tapi sepertinya belum diperkenankan. Begitu. Nah, di momen ini namanya watawa sobil marhamah. Tausiah saudaramu, keluargamu, putrimu dengan tausiah yang penuh kasih sayang. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ada harapan kita di balik semua keizinan yang kita berikan kepada dia. Pertama, mudah-mudahan putri kita tadi, baik yang gadis ataupun yang janda, mendapat pelajaran dengan adanya dia menikah dengan orang yang tidak kita suka. Nah, di ujung jalan dia merasakan efek yang tidak baik. Di ujung jalan dia mengakui kebenaran semua kata-kata kita. Kita berharap seperti itu. Nah, seketika dia kembali, seketika dia menyesali, dia mengakui kebenaran kita. Jangan kita pukul dia dengan kata-kata. Jangan kita usir dia, apalagi kita putuskan hubungan. Kenapa? Saat itu sang anak dalam kondisi sadar, dalam kondisi mengakui kebenaran kita. Nah, kebanyakan kita justru menolak dia, memutuskan hubungan kita dengan dia. Kamu jangan datang ke kampungku, jangan datang ke rumahku, karena aku sudah mengharamkan kamu sebagai anakku, karena kamu membantah kehendak kami, yaitu ayah dan bundamu. Keluar. Jangan seperti itu, saudaraku. Jangan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seketika hambanya datang kembali bertaubat dan mohon ampun, oleh Allah ditampung dan terima. Kenapa kita manusia kok berpikirnya aneh, melebihi Tuhan gitu? Nah, jangan seperti itu. Karena kemarin sewaktu saya mengadakan penelitian dalam perkuliahan saya, di dalam penelitian saya itu justru banyak perempuan-perempuan itu jatuh ke lembah yang hina hanya karena ditolak oleh keluarganya, diusir oleh keluarganya, dan tidak diakui lagi oleh keluarga. Akhirnya mereka putus asa dan mereka jatuh ke lembah yang hina. Kerugian ini jauh lebih rugi ketimbang rasa sakit hati kita seketika dia membantah kita, seketika dia melawan kita. Itu yang perlu Anda pahami. Tetapi alangkah baiknya yang terjadi adalah sebaliknya. Seketika dia menikah dengan laki-laki itu, ternyata laki-laki itu mendapat petunjuk dari Allah melalui anak kita. Nah, itu. Maka jadilah dia orang yang baik, orang yang sadar, orang yang sabar, dan hiduplah dia sebagaimana laki-laki normal. Nah, siapa tahu akan begitu. Makanya kita tidak boleh memutus, tidak boleh mengartikan, kita ikhlaskan saja. Kita doakan kepada Allah, semoga anak kita itu berbahagia. Oke, saudaraku, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Semoga ini menjadikan sebuah pelajaran yang baik bagi semua kita. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.